Situasi di Lebanon sedang tidak baik-baik saja. Negara itu kini bak neraka bagi warganya sendiri, imbas saling serang yang terjadi antara Hizbullah dengan Israel Defense Force atau IDF. Masalah menjadi pelik karena Israel tak cuma menyerang wilayah Lebanon Selatan yang menjadi perbatasan kedua negara, tapi juga menyasar ibu kota Lebanon, Beirut. Wilayah itu sepanjang September hingga Oktober 2024 ini menjadi sasaran serangan udara Israel yang bertubi-tubi. Salah satu serangan terkini terjadi pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Seorang pejabat Lebanon mengonfirmasi serangan udara itu menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Serangan itu sekaligus menjadi yang paling mematikan dalam lebih dari setahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Di lain sisi, pemerintah Lebanon tak ingin konflik ini semakin berkepanjangan dan berlarut-larut. Apalagi Lebanon menderita kerugian yang sangat besar, terutama dari sisi warga sipil. Lebanon juga tidak berkonflik dengan Israel, tetapi wilayahnya menjadi medan perang antara IDF dengan Hizbullah. Hingga Minggu 13 Oktober 2024, sebanyak 1.411 warga Lebanon tewas, 3.970 orang lainnya luka-luka, dan sekitar 1,34 juta warga harus mengungsi. Melihat itu, Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati dalam sebuah pernyataan pada Jumat 11 Oktober 2024 memohon kepada PBB untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata segera. Mikati yakin pintu bagi solusi diplomatik masih terbuka. Solusi itu adalah lewat penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 yang sebenarnya dikeluarkan saat Perang Israel-Lebanon pada tahun 2006 yang lalu. Ia juga menyebut Hizbullah sudah menyetujui akan usulan ini. يبقى الحل الدبلوماسي مطروح على الطاولة، والحل الدبلوماسي هو يكون بالحل بال1901. قلت ذلك أن قبل أو بعد لماذا هذا القتل والدمار والدماء نحن سنعود إلى قرار 1901. فبالتالي هذا القرار لا يزال صالحا. حزب الله موافق أيضا، حزب الله شريك في هذه الحكومة ووافق اليوم على هذا الموضوع، ولا أعتقد أنه يوجد أي تردد. Lalu apa itu resolusi 1701 yang menurut para pejabat Amerika bisa jadi merupakan satu-satunya jalan keluar Lebanon untuk lolos dari serangan Israel? Resolusi ini pada intinya menyerukan pasukan Israel untuk menarik diri dari Lebanon. Selanjutnya di wilayah Lebanon Selatan hanya ada pasukan penjaga perdamaian PBB alias UNIFIL dan tentara Lebanon yang dapat beroperasi. Adapun militer Lebanon berbeda dengan Hizbullah dan tidak terlibat dalam konflik ini. Nah, resolusi itu tidak pernah dipatuhi secara penuh oleh kedua pihak. Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Selasa 8 Oktober 2024 juga berharap baik Hizbullah maupun Israel sama-sama patuh dan melaksanakan tiap ketentuan dalam resolusi tersebut. Be clear, when we say that we want to see 1701 implemented, that includes all the provisions of 1701. It doesn't just mean the provisions that apply to Hezbollah. It means Israel withdrawing south of the blue line as well. We want to see every provision implemented. Lalu bagaimana tanggapan Hizbullah soal usulan gencatan senjata ini? Hizbullah menyatakan kalau mereka terbuka terhadap upaya gencatan senjata. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara utama Hizbullah, Muhammad Afif, pada Jumat 11 Oktober 2024. Namun upaya menuju gencatan senjata harus sesuai dengan visi dari kelompok itu. Apalagi prioritas utama mereka saat ini adalah mengalahkan dan memaksa Israel untuk menghentikan agresi. أولويتنا المطلقة الآن هي إلحاق الهزيمة بالعدو وإجباره بالقوة على وقف العدوان. ومع ذلك فإن أي جهد سياسي داخلي أو خارجي لتحقيق وقف العدوان مشكور ما دام متوافقا مع رؤيتنا الشاملة للمعركة وظروفها ونتائجها. وضمن هذه الرؤية يندرج تمسكنا القاطع بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي.
Sebelumnya, tanda-tanda kalau Hizbullah menerima gencatan senjata sudah ditunjukkan oleh Wakil Pemimpin Hizbullah Naim Qasim pada Selasa 8 Oktober 2024. Ia mengatakan kalau pihaknya mendukung upaya Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri dan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati untuk mengamankan gencatan senjata tanpa menetapkan prasyarat. Namun, gencatan senjata bisa berhasil jika kedua pihak setuju untuk melakukannya. Lalu, bagaimana dengan Israel? Sayangnya, Israel masih sangat jauh dari kata sepakat soal gencatan senjata. Bahkan ada kemungkinan Tel Aviv akan melakukan serangan yang lebih besar di Lebanon. Hal ini setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara khusus meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memindahkan pasukan UNIFIL atau bisa disebut sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon dari wilayah Lebanon Selatan pada Minggu 13 Oktober 2024. Yaps, Netanyahu memilih pasukan UNIFIL pergi dari Lebanon dibanding ada gencatan senjata. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. Padahal UNIFIL adalah pasukan penjaga perdamaian yang mendapat mandat khusus dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Mencari kata sepakat akan gencatan senjata di Timur Tengah bak mencari jarum di tumpukan jerami alias sangat sulit. Ketika gencatan senjata di Gaza saja belum terlaksana, kini ditambah Lebanon. Lalu polanya selalu sama. Musuh perlawanan yang dilawan Israel, entah itu Hamas atau Hizbullah, sebenarnya terbuka akan tawaran itu. Namun Israel nyaris selalu menolak atau memperlambat keputusan. Lalu, apakah perdamaian masih bisa diusahakan di kawasan tersebut? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.